Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat, salam jumpa dengan saya Rati Astriani. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik dalam Insight Jawa Barat. Konro bakar legendaris di Bandung ini sudah bertahan lebih dari setengah abad. Selama 55 tahun, resep dari konro bakar ini bahkan tidak berubah sedikit pun. Dan hingga kini, konro bakar ini terus diburu bahkan hingga lintas generasi. Melihat konro bakar, sop konro, coto, mie kering, hingga nasi goreng merah ini, pasti yang terbayang sedang di Makassar, Sulawesi Selatan. Wajar saja karena menu-menu kuliner itu berasal dari tanah timur Indonesia. Tapi jangan salah, semua kuliner khas Makassar ini hadir di Bandung loh. Meski dijual di Kota Kembang, kuliner asli Makassar ini hasil racikan dari orang Makassar asli. Hidangan yang disajikan di sini istimewa karena resepnya sudah bertahan selama 55 tahun. Sejak tahun 1969, konro diracik oleh seorang ibu asal Makassar. Kini racikannya tidak dirubah sedikit pun dan diteruskan oleh anaknya. Jadi buka sop konro itu waktu pindah ke Jakarta ya, tahun 85. Nah di situ mulai buka konro sama coto Makassar, terus dikembangin lagi pindah ke Bandung, buka cabang di Bandung. Kebetulan saya memang sih di Bandung tinggalnya ya, itu generasi kedua. Yang pasti konro bakar sama es pisang hijau ya. Resepsi dari orang tua, dari ibu saya ya. Seperti di tempat asalnya, daging bagian iga yang sudah direbus dengan bumbu rempah lalu dibakar. Saat dibakar, konro dibumbui lagi bumbu oles. Tahap terakhir, konro disajikan dengan sayuran dan acar, lalu disiram saus kacang. Jadi waktu itu pertama, waktu tahun berapa ya, 2010 kayaknya, terus dibawa sama ayah ke sini. Dan ternyata rasanya suka, terus ya setiap kali mau makan konro atau misalnya bareng sama teman-teman ya saya pasti rekomendasiin ke sini. Kalau rasanya enak banget ya, makanya dari zaman dulu saya tahunya waktu masih kantor yang lama ya, dulu kalau makan-makan suka kesini, terus sama teman-teman juga suka kesini, ngumpul-ngumpul di sini karena makanannya cocok, rasanya persis seperti yang aslinya di Sulawesi ya. Dalam sehari, resto konro legendaris ini bisa menghabiskan kurang lebih 200 kg daging iga sapi. Harga konro bakar dibanderol Rp99.000 per porsinya. Dian Permatasari, Bandung. Ya, pagi. Siapa tidak mengenal kupat tahu? Hidangan ini banyak disukai terutama sebagai menu sarapan. Tapi apakah Anda tahu bahwa ada beragam jenis kupat tahu dengan isian dan juga bumbu yang berbeda? Ada apa saja? Berikut liputannya. Kupat tahu populer sebagai sajian yang biasanya dikonsumsi saat sarapan. Berbagai bahan dasar potongan kupat atau ketupat dengan tambahan tahu goreng membuat sajian ini disukai berbagai lapisan masyarakat. Namun, tahukah Anda bahwa ada beragam jenis kupat tahu yang memiliki ciri khas masing-masing? Yang membedakan terutama dari bumbu atau kuah serta isian yang digunakan. Misalnya kupat tahu Manganreja khas Tasikmalaya. Dalam penyajiannya, potongan kupat dan tahu biasanya akan ditambahkan tauge serta kerupuk, kemudian disiram kuah atau bumbu bertekstur agak kental yang dibuat dari campuran kacang yang ditumbuk kasar dengan rempah seperti gula, cabai, serta bawang. Jadi memang untuk kupat tahu Mangunreja ini salah satu yang menjadi keunikannya adalah di bumbu kacangnya yang lebih terasa pedas ya. Karena memang untuk bumbu kacangnya ini dicampur dengan cabai rawit dan juga bawang sehingga menambah keunikan rasa dari kupat tahu ini. Sementara untuk kupat tahu khas Padalarang, ciri utamanya adalah penggunaan kuah santan berwarna kemerahan serta tambahan soun.
Racikan kuahnya terdiri dari bawang bombay, kemiri, gula, cabai merah, dan daun salam serta serai. Jika dilihat sekilas, kuah santan ini hampir serupa dengan kuah kari, namun memiliki cita rasa yang berbeda. Ini memang jika biasanya kuah santan itu bercita rasa gurih, tapi untuk di kupat tahu Padalarang ini kuah santannya justru bercita rasa manis. Karena memang dalam proses pembuatan si kuahnya ini juga tadi ditambahkan gula selain rempah-rempah lainnya. Ada juga kupat tahu petis yang memiliki kuah bertekstur encer dan berwarna pekat. Kuahnya ini merupakan perpaduan dari petis atau sari udang dengan bawang putih, bawang goreng, dan jeruk nipis. Semuanya kemudian diulek secara dadakan. Untuk isiannya juga menggunakan tauge, potongan timun, serta seledri dan kerupuk mie. Ini jadi ketika saya coba ini memang rasa petisnya itu ada keunikan tersendiri ya. Ada rasa gurihnya ada, manisnya ada, lalu juga aroma udangnya ini masih kuat banget terasa sehingga memang menjadikan kupat tahu petis ini lebih unik dibandingkan kupat tahu lainnya. Berbagai varian kupat tahu ini memiliki penggemarnya masing-masing. Sering makan karena rasanya tuh beda sama yang lain. Dia ada petis, ada sayur, jadi kuahnya berbeda. Ini yang saya rasakan bumbunya lain gitu, lebih terasa gurihnya, manisnya juga ada, terus banyaknya gitu, banyak kuahnya itu, jadi nggak sedikit-sedikit, berani dia gitu. Menurut ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia Dewi Turgarini, kupat tahu merupakan variasi lanjutan dari sajian ketupat yang sudah ada sejak abad ke-15. Kupat tahu menjadi produk perpaduan budaya Islam dengan budaya Tionghoa dari bahan baku utama yang digunakan. Karena di situ ada penggunaan tahu. Tahunya kalau di Jawa Barat pakainya tahu kuning. Kalau di wilayah Semarang, Surabaya, Bali kan mereka pakainya tahu putih gitu ya. Nah, kemudian selain tadi dari bahan baku tahunya, kemudian juga dari bahan sayurannya gitu ya. Ada yang di Jawa Barat pakainya toge gitu kan. Tapi kalau di wilayah yang lain ada menggunakan kubis gitu ya, tergantung kondisi di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, bahan baku untuk isian dan bumbu yang digunakan erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah masing-masing kupat tahu yang pada akhirnya justru semakin memperkaya variasi kupat tahu khas Nusantara. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Informasi menarik tentang minuman jamu kekinian akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Peristiwa kebakaran hebat melanda Gedung Bapelitbang Kota Bandung. Peristiwa kebakaran ini diduga berasal dari percikan las dari pekerja yang tengah memasang rangka baja ringan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia, menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam upaya mensejahterakan usia pensiun, pemerintah dikabarkan tengah menggodok peraturan mengenai iuran tambahan dana pensiun. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight di jam-jam berikut live di CNN Indonesia. Beragam trending topik mewarnai media sosial setiap harinya. Apa saja pembahasan para netizen di dunia maya?
Dapatkan perkembangan terbaru tentang berita-berita yang viral dan ramai diperbincangkan bersama Mata Viral, Sabtu dan Minggu jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan media sosial terkini bersama CNN Indonesia. Puluhan kerabat dan keluarga korban hilang dalam kerusuhan Bangladesh berkumpul dan bertemu dengan Perdana Menteri baru Muhammad Yunus. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected. Senin sampai Jumat jam 12 siang lewat 15 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Isi akhir pekan Anda dengan berita-berita inspiratif dan yang tengah menjadi trending topik. Di Kamboja, 106 butir telur buaya Siam yang sudah hampir punah ditemukan di Taman Nasional Perdamon, Provinsi Koh Kong. Jangan lewatkan redaksi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Stigma pahit dan tidak nikmat saat meminum jamu melekat bagi mereka yang tidak menyukai jamu. Tapi di Bandung ini jamu diracik kekinian dengan beraneka rasa, salah satunya bandrek coklat dingin. Beras kencur dan kunyit adalah jenis jamu yang banyak dikonsumsi dari sekian jenis jamu yang ada. Tapi bagi yang tidak menyukai jamu, rasa pahit dan aromanya yang menyengat membuat orang tidak menyukainya. Ingin merubah stigma jamu yang tidak nikmat, kedai jamu di Bandung ini meracik jamu menjadi nikmat di lidah. Sebut saja aneka rempah seperti bunga telang, akar sadagori, rosella, secang, kapulaga menjadi salah satu bahan utamanya. Dan salah satu racikan yang unik adalah bandrek coklat dingin. Untuk membuatnya, es batu, gula jawa, air, creamer, dark coklat, jahe bubuk dimasukkan ke dalam satu gelas, kemudian dikocok hingga tercampur rata. Jahe yang digunakan bukan bubuk jahe instan, melainkan tanaman jahe asli yang dikeringkan dan diproses hingga menjadi bubuk. Terakhir, bandrek coklat diberi garnis bunga lawang. Kita ini ingin mengangkat nilai-nilai jamu yang berkhasiat, di mana kita ingin jamu ini bisa dinikmati oleh halayak ramai, terutama di kota Bandung ini, sehingga jamu ini menjadi ada nilai tambah, ada nilai plus, tapi tidak mengurangi khasiatnya juga. Makanya kita campur rempah-rempah ini menjadi minuman kekinian yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Karena ini proses daripada edukasi, stigma jamu itu kan pahit, berbau, tidak enak gitu, diminum kala sakit. Nah, kita ingin merubah dan mengedukasi stigma-stigma itu menjadi jamu itu enak loh, jamu itu menyehatkan loh gitu. Dan ini akan dijadikan suatu kebiasaan meminum jamu setiap hari. Sensasi meminum bandrek ini berbeda dari biasanya karena selain disajikan dingin, bandrek juga berpadu dengan rasa yang creamy dari coklatnya. Jadi bervariasi ya rasanya. Kalau biasanya kan rasanya kayak gula aren aja gitu. Sekarang dicampur coklat jadi beda. Jadi lebih ada rasanya enak. Nggak kepikiran juga sih bisa dibuat minuman kayak gini gitu. Unik jadinya. Enak juga. Bandrek coklat yang dijual di kedai jamu Jalan Rangga Malela, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp28.000. Dian Permatasari, Bandung.
dari Jepang dan biasa disantap langsung sebagai camilan. Di Bandung, dango diracik bersama minuman berbahan dasar susu kedelai. Menarik karena pembuatan dango bisa disaksikan langsung oleh penikmatnya. Kenyal dan gurih. Begitulah sensasi rasa saat camilan ini sampai di lidah. Dimodifikasi, dango disulap menjadi camilan yang dijadikan topping pada sebuah minuman berbahan susu kedelai yang biasanya dijadikan saus dango. Sajian dango di sebuah kedai di pusat perbelanjaan di Jalan Sukajadi, Kota Bandung ini diracik langsung di depan pengunjung. Adonan berbahan tepung beras diulen di atas kayu menggunakan kayu dan tangan. Adonan dibentuk bulat lalu direbus. Setelah matang, dango kemudian ditusuk pada tusuk sate. Sambil menunggu dingin, siapkan minumannya. Susu kedelai yang diolah bersama bubuk kacang kedelai dipanggang ditambahkan gula. Minuman lalu di blender, tambahkan crystal pearl dan soy foam. Terakhir, dango disimpan di atasnya, dibalut ke soy foam dan ditaburi bubuk kacang kedelai panggang. Magic of Soy Milk ini adalah dessert yang inspirasinya tuh dari susu kedelai yang viral di Singapura. Lalu kita bikin sendiri di Indonesia dengan bahan-bahan yang halal. Jadi di minuman susu kedelai ini kita di atasnya ada dango. Dango itu sejenis mochi yang di dalamnya ada kandungan kedelainya juga. Bagi pecinta dango, camilan Jepang ini dirasa unik saat dipadukan bersama minuman. Beli ini karena penasaran pengen nyobain dangonya, terus setelah nyoba oke sih, maksudnya dangonya nggak bikin yang terlalu kenyang atau berlebihan, terus minumannya juga segar, mochi di dalamnya juga nggak yang bikin capek ngunyah. Selain racikan dango kacang kedelai, ada juga berbagai pilihan dango lain, seperti dango green tea dan dango wijen. Harganya dijual mulai dari Rp30.000. Dian Permatasari, Bandung. Usai jeda, saya akan kembali sambil memasak menu spesial perpaduan dua menu yang berbeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pembunuhan Rini Mariani, perempuan yang jenazahnya ditemukan dalam sebuah koper. Keluarga korban ternyata sempat bertemu dan berbincang dengan tersangka sehari setelah mengeksekusi korbannya. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Jumlah korban tewas akibat banjir yang merendam Bangladesh telah meningkat menjadi sedikitnya 18 orang. Sementara itu lebih dari 3 juta orang terdampak karena harus meninggalkan tempat tinggal. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day di jam-jam berikut live di CNN Indonesia. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Ribuan warga di Sumedang, Jawa Barat mengikuti tradisi ngagogo atau menangkap ikan dengan tangan kosong. Dan tradisi ini sudah berlangsung sejak tahun 1952. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Menghadirkan ruang publik untuk bersuara dan menggali referensi terpercaya dalam menentukan pilihan. Berarti ada yang orkestrasi? Ada yang orkestrasi. Oke. Tapi kan foto-foto itu muncul sendiri di netizen. Foto-foto itu muncul sendiri di media sosial. Yang ngepost pertama kali istrinya Mas Kaisang. Ikuti perbincangannya dalam Political Show setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Atau kalau penyakit ginjal jangan sampai menjalani terapi yang lebih lanjut. Justru di ujung tombak dan pemerintah benar-benar memainkan peran sebagai fasilitator. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Nah, sekarang ini saya sudah bersama dengan Chef Sydney. Halo, Chef Sydney. Hello, welcome. How are you? Oh, I'm Sydney. I'm the executive chef from Hotel Indigo Dago Pakar. Oke, nah sekarang ini kita sudah siap-siap karena ada menu spesial yang akan dimasak oleh Chef Sydney. What's the menu? Today we have salmon tongseng on the menu. Salmon tongseng is actually a little bit different than the normal tongseng that you know. So normal tongseng is always with beef or with lamb, and we want to try to be a little bit different. Also, our plating will be a little bit modern in a way, and we changed it into a fish dish. It's so different and will special, of course. Yes, it will be very special. You have to wait and try. Okay, and you can tell us about the ingredients. So we have a Norwegian salmon over here, and we have some heirloom tomatoes. Also, we have our stock already made, our sauce, the tongseng sauce, which is we made from scratch. We make everything in house as well. So basically, we pan fry the salmon on the skin side. We will cook this for 6 to 8 minutes until it's nicely cooked, and it will be a little bit pinkish on the inside. But this is because it will be very nice and moist. So over here, we'll make our pan warm. We have a nice piece of salmon, as you can see, very fresh. I don't use oil in the pan because there's a lot of fat already coming from. So basically what we do is to make the skin nice and crispy. This is without oil, but Yeah. will crispy. It will be crispy, yes. As you can see. So we finish this also to cook it more even and nice. We put it in the pizza oven. Why you use a pizza oven for the salmon? Basically now because the pizza we cook the salmon in the pizza oven is because it will be nice sealed out from the out part, and it will be nice and juicy from the inside. Cooked. For the texture will be different. Yes, it will be very juicy. Okay, chef. The salmon is already. Yes. And then? So we have the sauce here, the tongseng sauce. We'll have some heirloom tomatoes, which we'll add to the sauce. So it will poach a little bit in there, so that the tomatoes will have a more aroma flavor coming out. Okay. Basically, we have our plate here. I'll start pouring in our sauce. The sauce first. The tongseng first, sorry. We have the nice sauce here. It's very fragrant. Then we have the nice crispy salmon. Okay. As you can hear, very crispy. We will do on each side a different color tomato. And then over here, we have our local herbs. Can I? Yes, of course. So these Okay. herbs are actually very special because they grow on our 8th floor. Oh, from here, right? Yeah. So we pick the herbs, the flowers. Okay. This is all garnish we eat. Yes. Okay. Okay. So all the garnish is quite nice. They have all different flavors. So all the flowers, they also have different flavors. Oke, jadi garnishnya semuanya bisa dimakan dan ini dari sini asalnya ya. Ditanam di sini ya, chef ya. Yeah. So we like different colors.
finish it off, we have our lime, the local lime. Just put it on our microplane. A little bit. This is finished? Yes. Okay, beautiful and delicious of course ya. Of course. Cantik dan pastinya enak ya. I can try? Yes, please. Oke, terima kasih. Chef bisa bilang Indonesia? Sedikit ya. Oke, selamat makan. Selamat makan. Terima kasih Chef. Saya coba dulu ya. Thank you. Terima kasih. Bener sih, nggak nyangka akan enak banget kayak gini. Karena awalnya tuh mikir tongseng, oh ya rasa tongseng kebayang, salmon, oh ya rasa salmon kebayang. Tapi ternyata enak banget dan bener-bener kombinasi yang sempurna sih kalau aku bilang ya. Terus tadi kan chefnya pas masak tuh mau dibuat crispy atasnya ya kulitnya, dan ini tuh bener dong. Coba nih ya dengerin ya. Masih ada crispy-crispy, dan tadi juga pas dimakan tuh betulan crispy kriuk ditambah dengan kuah tongsengnya. Terus bener yang namanya daging salmonnya ini juicy banget, kayak lemak-lemaknya tuh enak banget. Nah, wargi Jawa Barat, usai sudah jumpa kita kali ini, jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Astriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.